semuanya, kembali lagi di Elite Podcast episode 5 dengan judul Be Inspired to Find the Passion and Build the Talent in Yourself. Gue Divania Tiara Cita, mahasiswi Prodi Sastra Inggris Angkatan 21 yang akan menjadi host di episode kali ini. Oh ya, kali ini gue gak sendirian nih teman-teman. Gue bersama salah satu mahasiswa prestasi non-akademik sekaligus ketua UKOM Karate Universitas Kristen Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Alvaro? Halo teman-teman. Dia juga salah satu mahasiswa Prodi Sastra Inggris Angkatan 21 ya, Ro ya? Iyalah, Oke. kita udah udah. Oke, gimana kabarnya Alvaro? Puji Tuhan, nggak begitu. Ya baik. Ya puji Tuhan masih sehat. Tuhan masih sayang lah sama gue nih sekarang. Kuliah ya begini-begini aja. Gitu. Kalau lu gimana, Dip? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Semesternya aman? Oke, menjadi sebuah jawaban. Oke. Betul. Oke. Cukup menjawab Alvaro ini kan dia orang. Oh iya, Alvaro ini kan di bidang karate udah dari awal masuk UKI ya? Betul, gue udah join UKOM Karate itu dari semester 1, dari gue awal masuk. Tapi prestasinya udah dari lama ya untuk mencapai. Itu karena gue karate ini gue dari kecil, gue udah karate disuruh sama bokap. Oh ya, karena di sini nih prestasinya itu dari 2016 sampai sekarang itu udah lumayan banyak mencapai Ya. prestasi di luar UKI maupun Puji Tuhan, ya. puji Tuhan. Oke, sebelum kita ke sesi pertanyaan nih, Alvaro bisa nggak sih jelasin dulu awal mula bisa menemukan minat bakatnya dalam bidang bela diri karate, terus kenapa milih karate? Milih sebenarnya kalau gue bilang milih tuh nggak tahu milih apa enggak ya, karena awalnya tuh gue pas gue kelas 2 SD itu gue baru mulai pertama kali latihan sama bokap gue, karena karate itu tuh jadi tuntutan keluarga lah buat gue, karena bokap cukup aktif, opa gue bisa dibilang legend di karate karena beliau tuh wasit Indonesia pertama yang mewasitkan pertandingan di luar negeri gitu. Jadi kalau kemana-mana, oh kamu cucu Pak Pesik ya gitu, jadi pressure dikit gitu loh karena membawa marga Pak Pesik gitu. Jadi kalau tanding di mana-mana harus perform gitu. Dan itu dimulai itu dari pas gue kelas 5 SD. Kelas 2 SD itu tadi gue baru mulai pertama kali, tapi gue sempet libur karena mager, karena otak gue tuh 2 SD ya lu tau lah, masih pengen main doang gitu kan. Bener. Nah kelas 5 SD itu gue baru mulai lagi disuruh sama bokap, itu barengan sama adik-adik gue mulainya. Itu kita mulai sabuk putih, gue mulai latihan dan baru mulai getol-getolnya itu jadi atlet itu 2016. Makanya kan gue kasih daftar gue dari 2016. Betul. Dari 2016 mulai gue atlet tuh sabuk hijau tuh, gue masih sabuk hijau di situ. Gitu. Berarti sekarang lu sabuk apa sih? Sekarang gue sabuk hitam. Paling tinggi? Sabuk hitam tuh sebenarnya ada tingkatannya lagi, Dip. Jadi kayak misal sabuk hitam, sebelum sabuk hitam itu ada sabuk coklat kan, dan kalau dari sabuk coklat naik sabuk hitam itu namanya lu sabuk hitam dan 1. Kalau gua sekarang sabuk hitam dan 3 gitu. Keren juga. Oke. Oh, bisa aja lu. Berarti yang kita tahu udah turun temurun ya karate ini dari keluarga lo. Iya betul sekali. Jadi itu yang jadi salah satu motivasi lo kan untuk bisa jadi kejuaraan kayak sekarang ini. Motivasi sih bukan ya. Oke. Lebih ke tuntutan keluarga. Pressure ya? Oke. Pressure gitu. Cuma ya puji Tuhan awalnya dari tuntutan keluarga, pressure, cuma puji Tuhan gue bisa menemukan passion lah dalam itu, dan gue jadi bisa dibilang gue bisa menemukan gue bisa melakukan karate ini nih dengan sukacita gitu, karena ujung-ujungnya gue jadiin hobi karena gue suka juga gitu. Yang akhirnya jadi kebanggaan ya karena dapat prestasi Puji lumayan Tuhan, banyak ini. ya, gitu. Keren. Oke. Terus kalau menurut lo nih, minat bakat tuh apa sih? Kenapa keduanya ini saling berhubungan? Minat tuh lebih ke lu
punya minat nih di mana, kayak lu bisa cari nih lu mau lu gemarnya melakukan apa, atau lu bisa cari gitu. Dan sedangkan kalau bakat itu menurut gua kayak something you're born with gitu. Jadi lo itu dari kecil, dari pertama kali lahir Tuhan udah tujukan itu kegiatan atau bidang tertentu itu untuk lo gitu. Jadi bisa dibilang kalau bakat itu talenta lah gitu. Kalau minat kan masih bisa lo cari-cari, Belajar ya bisa belajar kayak gitu. Emang kalau minat bakat lo kan? Kalau minat bakat gue ini dari dulu masak. Karena Master Chef. iya. Karena gue tumbuh di keluarga Sumatera yang dimana Keluarga Master Chef. enggak dong. Oh. Dimana gue harus anak perempuan nih harus bisa ngebantu ibunya masak ya. Oh. Jadi alhamdulillahnya waktu gue kecil tuh setiap gue bantuin nyokap masak tuh gue bisa. Master Chef. Enggak dong masak. Sampai akhirnya gue SMK ke jurusan Tata Boga itu awalnya disuruh nyokap, tapi sampai sekarang gue jadi suka, apalagi di bagian pastry. Berarti lu jago bikin-bikin kue nih. Alhamdulillah. Tapi kalau minat gue sekarang lagi belajar basket ya. Jadi substitution player. Kalau Iya. ada yang capek, Dit, tolong. Bisa, tapi kadang kayak enggak. Karena malu. Oh ya. Dengan lu mencapai medali-medali banyak nih yang depan kita ini suatu kebanggaan, prestasi lah ya. Aduh, jadi malu. Boleh nggak sih lu share ke kita soal proses latihan, komitmen yang lu milikin sampai lu bisa mencetak semua ini? Terus ada latihan khusus nggak sih atau apa gitu? Latihan tuh yang pasti yang gue inget tuh ada perkataan dari bokap gue, yaitu lu kalau mau jadi juara lu harus bayar harga gitu. Jadi dulu tuh gue latihan pas gue masuk training camp, mau kejuaraan nasional Piala Panglima tahun 2018. Itu gue 2 minggu masuk training camp, sehari latihan 3 kali, setiap hari libur hari Minggu doang gitu. Jadi di push buat latihan, paginya itu fisik, siangnya teknik, lalu malamnya simulasi gitu. Dan itu berlangsung selama 2 minggu terus-terusan. Dan gue pernah juga setiap seminggu itu gue latihan tiap hari, sehari 2 kali, tapi pindah-pindah gitu tempatnya. Jadi kayak gue hari Senin Selasa, misalnya Senin Selasa gue latihan di sini, besok kayak di sini. Gue pernah latihan di Universitas Budi Luhur juga, gue pernah latihan di Universitas Pamulang juga gitu. Itu bener-bener capek sih, capek banget. Kalau lu harus tahu itu capek banget. Gue mesti OTW ke sana jauh, ke Budi Luhur di Jakarta Barat kan waktu itu. Terus gue latihan di Jagakarsa, naik motor semua. Cuma ya itu adalah harga yang harus gue bayar gitu untuk buat dapetin prestasi gitu. Tapi pernah nggak sih kalau lu bolos atau nggak latihan tuh kayak bokap nyokap lo atau keluarga lu marah? Apalagi kan ini udah turun temurun. Ya bolos mah. Ya Pernah kan? Tapi pernah kan? sering. Oke. Keluarganya Alvaro tolong ya. Gimana? Papa jangan nonton ya. Nah terus ya dulu tuh gue diomelin banget. Sekali ya gue bolos tuh bener-bener kayak, karena bokap tuh beliau ini cukup keras lah gitu orangnya kan. Karena apalagi orang karate gitu kan, marga gue udah cukup dikenal di dunia karate. Jadi pengen ngasih, mungkin jaga image yang bagus gitu untuk keluarga gue gitu. Nah itu gue, dan pasti tuh setiap gue kalau bolos latihan tuh gue bener diomelin banget sama bokap gue. Kamu kenapa ini gitu. Gue ya gimana, kadang namanya masih muda, masih pengen main juga gue kan waktu itu. Dan gue pernah juga kalau kalah tanding nggak dapet juara itu diceramain, kamu tuh harusnya kayak gini, mainnya begini gitu ya. Tapi gue bersyukur sih, karena kalau nggak gue ngelewatin itu semua, gue nggak bakal jadi kayak sekarang tuh. Benar sih. Tapi itu jatuhnya jadi disiplin ya. Betul, disiplin. Apalagi lu bisa sampai dapat Betul. kejuaraan. Oke. Puji Tuhan lah. Tapi lu pernah nggak sih kayak ada keinginan kayak gue mau berhenti aja deh gitu? Wah, lo harus tahu itu gue sering banget kayak gue mikir kayak gitu. Karena kan jujur dari gue sendiri nih, bokap gue ini nih, karena tuntutan keluarga, pressure ini, bokap gue tuh pengennya gue masuk sampai timnas gitu deh. Oh. Bener kayak kehidupan atlet gitu loh.
Sedangkan gue jujur gue masih kayak pengen main gitu. Jadi berapa kali tuh gue sempet cekcok sama bokap gue, kayak gue pengen main, gue nggak mau latihan, disuruh latihan sama bokap gue kayak gue banyak alasan, gue bohong. Iya, oke. Anak Kayak, muda ya. gue bohong, gue kayak oh, nggak bisa pak, ada tugas gini, ada kerja kelompok gitu, aslinya mau gue main gitu. Ya, semoga bokap gue nggak nonton ya, semoga ya. Oke. Karena kalau gue balik abis nih gue gitu. Nah itu gue sering gue bisa cekcok sama bokap gue tuh berapa kali ya dulu tuh, gara-gara gue pengen berhenti karate gitu. Cuma kadang dari guanya sendiri juga labil, Dip. Jadi kayak misalnya gue sempet tuh gue udah lama banget nggak latihan karate, nggak tanding segala macem, tapi kayak gue ngeliatin orang latihan karate itu gue kayak gatel, gue pengen ikutan juga gitu loh. Kayak wah gila, seru nih gitu. Terus juga, dan akhirnya mulai makin kesini bokap gue udah mulai kayak udah mulai bisa ngerti lah gitu. Kalau gue tuh nggak selalu pengen masuk timnas gitu, nggak pengen menjalani kehidupan atlet gitu, gue masih pengen main juga gitu. Jadi nggak terlalu dipush, nggak se dipush kayak dulu lah. Gue sekarang kayak lebih dibebasin ya, kalau juara puji Tuhan, kalau enggak latihan lagi gitu. Tapi lu ada minat di olahraga lain gak sih, kayak futsal atau basket gitu? Kalau gue sebenarnya gue sangat suka banget bola. Gue fans Manchester City. Oke. Yang tahun lalu habis juara Champions League. Oke. Citizen. Itu gue bener kayak sangat maniak bola. Gue kemarin Manchester City hampir juara aja tuh, gue sampai nangis. Gue sebelum mereka tanding gue sampai doain pemain bolanya kayak gimana tuh. Gue kayak Tuhan tolong berkati ini, tolong berkati ini, tolong berkati ini. Gue semuanya tuh gue doain. Gitu, gue bener kayak maniak bola banget. Gue pengen jadi pemain bola. Dulu tuh pas gue masih kecil gue suka banget bola, dan tapi gue sempet cekcok juga sama bokap gue tuh, karena bokap gue bilang tuh pemain bola tuh nggak kayak, bukan suatu pekerjaan gitu. Cuma ya udahlah, mungkin emang rencana Tuhan Tuhan nggak berkenan untuk gue masuk ke bidang bola gitu. Tuhan lebih pengen gue masuk karate mungkin gitu. Gue sih suka banget sama bola. Gue masih sering main bola kok gue sama teman-teman gue. Tapi nggak larang kan? Enggak lah. Enggak lah. Tapi dengan lu kayak ikut lomba-lomba gitu kan pasti banyak cedera ya, Ro ya? Banyak ya? Banyak kayak, sekali. apa cedera yang paling parah menurut lu? Paling parah ini bukan pas gue tanding ya malah. Gue pas pertama kali gue tanding kejuaraan nasional itu gue sangat nervous. Gue bener-bener kayak grogi banget. Gue sampai pas OTW ke tempat latihannya itu gue bener-bener kayak bengong bawa motor, mikirin kayak aduh gimana nih gue nanti tanding. Gue takut nggak bisa tanding dengan baik gitu, misalnya takut main jelek gitu. Gue sampai bawa motor itu gue sampai kecelakaan karena gue bengong. Oke. Itu gara-gara mikirin itu, Dip. Nah terus gue kayak, jadi gue lagi bengong bawa motor, terus kayak ada dua motor nyebrang. Nah itu gue harus kayak lewat, karena gue ngehnya telat, itu gue kayak lewatin tengah-tengahnya, dan kaki gue tuh lagi keluar gitu ke kiri, kaki kiri gue. Jempol gue itu nabrak cover knalpotnya motor itu, sampai cover knalpotnya patah gitu kan. Terus kayak gue kaget gitu kan. Terus gue ngeliat bawah kok kayak kaki gue ada yang aneh nih gitu kan. Terus gue lihat darahnya udah ngocor banget tuh. Darah udah ngocor banget. Lalu gue lihat tuh, gue berhenti di pinggir jalan, orangnya juga nyamperin gue kan, karena emang gue salah di situ tuh, gue bengong bawa motor. Gue ngelihat itu kuku gue hilang. Oh, I see. Kuku gue hilang, udah bener kayak daging doang gitu. Kuku jempol gue. Gue kayak aduh lemes banget itu kaki gue kan. Kayak gue telepon nyokap gue nggak diangkat, bokap gue nggak ngangkat. Terus akhirnya pas suatu saat pas gue telepon nyokap gue terus-terusan sampai diangkat, baru gue nangis terus tuh. Kayak aku kecelakaan, gue kayak gitu tuh. Terus respon orang tua Nyokap gue panik kan, kayak kamu di mana. Ya gue kasih tau, aku di sini. Terus udah tuh mereka OTW, gue disaranin sama warga tuh buat ke puskesmas dulu tuh. Ke puskesmas buat ngobatin dulu kan. Gue ngobatin dulu. Itu gue pas nyampe di puskesmas, baru bokap nyokap gue sampai.
Itu gue kuku, gak tahu, gue lupa ya, pokoknya daging gue ini, pokoknya kuku, bagian kuku yang hilang ini kayak disiram alkohol kali atau apa, pokoknya pas disiram air gitu gue teriak, wah sakit banget, sakit banget. Mau coba? Enggak. Jangan dong. Nah itu gue dari situ kelar, gue diobatin segala macam, pulang, gue nggak bisa jalan selama 3 hari karena bengkak kan kaki gue selama 3 hari, dan akhirnya gue di cancel, gue nggak jadi tanding gitu. Sedih nggak? Ada sedih, ada seneng, karena kan awalnya kan gue pressure banget tuh kayak, aduh gue takut nih, dikasih kecelakaan gitu. Berarti emang kalau menurut gue sih, gue nganggep itu berarti emang Tuhan melihat gue belum siap untuk tanding di situ. Tapi pas yang di tempat tandingnya ada nggak lo kayak cedera? Ada juga. Paling terakhir tuh kemarin pas gue tanding di Solo bawa nama Uki, tuh gue, jadi posisinya gue sama lawan musuh, gue sama-sama mau ngejab gini, pukulannya namanya Kisamizuki di karate. Gue pengen ngejab, dia juga ngejab barengan, cuma gue ngenain dagu dia, dia ngenain leher gue, kedorong gini, ke tenggorokan gitu kan. Nah gue kayak sampai langsung jatuh, gue nggak bisa nafas tuh. Itu kayak gue langsung tepar, berbaring tengkurap begini, sampai akhirnya medis dipanggil. Gue diangkat ke tempat medis segala macam. Itu di semifinal tuh, dan gue dibawa ke ruang ke medis, gue dirawat segala macam, dikasih oksigen, dan itu gue bener kayak gue nggak bisa napas, kayak ada yang nyangkut gitu di sini, kayak gitu. Nah itu gue ada videonya, nanti gue kasih lihat. Nah itu gue sampai memar di jakun gue karena gue takut banget, takutnya jakun gue tuh mendelep gitu deh. Gue takutnya jakun gue mendelep gitu. Nah ya udah tuh gue kayak, udahlah, gue harus kayak, gue inget kan, gue harus bisa dan Tapi itu lo ngelanjutin pertandingan? lanjut. Sakit-sakit kayak gitu? Iya, sakit-sakit gitu. Jadi itu kalau lu nelan ludah tuh kayak ada yang ngeganjel gitu rasanya. Tapi ya mau gimana lagi, gue karate, gue diajarin sama bokap gue harus kayak ya lu tuntasin apa yang lu udah perbuat, jangan setengah-setengah gitu. Itu yang bokap gue tekenin gue dari dulu juga. Jadi gue wasitnya datang ke gue nanya bisa tanding lagi apa enggak, gue bilang sama wasit siap. Os itu kata arti hormat di karate. Os bisa sensei, gue bilang gitu kan. Akhirnya wasit nanya ke dokter bisa apa enggak, bisa gitu kan. Kalau dia bisa ya udah gitu. Akhirnya gue dipanggil lanjut, cuma dengan posisi sini gue memar gitu, merah, dan gue lanjut tuh tanding, cuma kalah 3-1 gue di semifinal. Jadi gue dapet juara 3. Itu gue ya bersyukur lah sama Tuhan. Berarti emang Tuhan mikir sekali lagi gue belum berhak untuk dapat, belum deserve. Tapi lah. juara 3 udah bagus loh, apalagi dengan kondisi lo yang udah cedera kayak gitu. Ya puji Tuhan, cuma ya balik lagi gue pasti pengennya juara 1 dong. Iya pasti gitu. semua orang pengen kayak gitu. Ya itu gue kalah sama anak Brawijaya kalau nggak salah. Anak Brawijaya ya, kalah sama anak Brawijaya. Tapi itu sampai harus dirawat di rumah sakit gak udah? Enggak, tapi dikasih obat. Dikasih obat sama dokter medis. Dampaknya gitu. apa dampaknya? Dampaknya puji Tuhan nggak ada sih. Paling cuma kayak ngeganjel di sini dan sempet susah nafas dan memar di sini. Gitu. Ada yang parah tuh temen gue, anak FSP juga, PBI. Kalau lu tau namanya Astrella. Gak tahu. Itu. Nah dia tanding situ kena tendang, di sini retak ternyata rahangnya, sama dislokasi juga rahangnya. Gitu, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit di sana. Ketua Ukom sebelum gua si Hezron tuh anak HI, dia udah nangis kan, takut kenapa-napa kan, gitu. Ya cuma gue udah paham betul sih kayak resikonya, namanya juga sport bela diri. Iya. Gitu, itu resiko yang harus lo terima. Kalau misalnya cedera bagaimana, ya harus terima gitu. Terus sekarang lu baru menjabat sebagai ketua Ukom. Betul? Kok bisa sih? Gimana tuh? Coba ceritain dong ke kita. Maksudnya kayak kok bisa gitu? Jujur karena ketua Ukom sebelum gue itu melihat gue paling aktif
bukan di dalam hukum ya, mungkin karena gue udah terjun lama di dunia karate ini dari gue Kompeten. kecil, ya bisa dibilang ya gue dari kecil udah ngerti karate dan sistem pertandingan itu gimana gue udah paham. Kalau misalnya ada kendala segala macam gue paham gitu, dan gue kenal betul dengan pembina ukomnya. Opa gue tuh malah teman deket sama pembina ukom karate gitu. Dipantau ya Anda ya. Gitu, jadi kalau misalnya ketemu sama beliau kayak salam ya buat opa salam gitu ya, Sihang gitu. Sihang tuh panggilan buat dewan guru gitu, beliau dewan guru gitu, jadi dipanggilnya Sihang gitu. Dan gue juga mikir gue pengen banggain bokap sama opa gue juga lah, kayak misalnya mereka punya jabatan di karate, gue juga pengen punya nih gitu. Kayak mereka ketua opa gue ketua dewan guru, bokap gue sekretaris dewan guru sekalian sekretaris jenderal, dan juga ya gue juga pengen punya tunjukin gitu kalau gue juga punya value gitu. Ya gue bisa jadi ketua hukum, dan pertama yang bener kayak jujur, yang bener kayak faktor utamanya yang bikin gue kayak pengen wah boleh nih jadi ketua hukum nih, bagusin CV sih. Oh my god, Bagusin oke. CV sih gitu, karena CV gue jujur kayaknya agak kosong dikit gitu. Jadi gue pengen bagusin CV, dan gue pengen belajar cara berorganisasi itu bagaimana gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih pintu belajarnya lah, yaitu lewat UKOM. Gue jadi ketua langsung gitu, gue dikasih tanggung jawab, beban segala macem gitu. Dan gue mau belajar buat ya pasti kasih yang terbaik untuk UKOM UKI gitu. Keren. Thank you. Tapi seneng. Pressure. Wow, jujur wow banget pressure-nya, wow. Tapi berarti sekarang dikenal sebagai Alvaro ketua UKOM karate. Enggak ya? Jangan gitu dong. Oke, Bro, kan lu tahu ya banyak teman-teman lu apalagi kan yang ngomong, bakat gua apa ya, minat gua apa ya. Apalagi gue tadi sempet tanya juga kan ya. Jadi lo ada nggak sih tips atau pesan nih untuk teman-teman yang nonton kita nih? Gimana kita bisa tahu minat bakat kita apa, terus gimana kita bisa terinspirasi atau termotivasi gitu dari pengalaman yang udah lo lewatin? Kalau dari gue sendiri yang pasti tuh lu perbanyakin aja aktivitas. Kayak misalnya apa ya, kayak misalnya tadi Dipa dia baru apa tadi minat lu pastry ya, masak ya. Terbalik bakat. Iya, bakat. Dan dia baru kuliah di sini, baru dia mulai ikutan basket, dan ternyata dia nemuin minat dia di basket gitu. Jadi perbanyakin lu kegiatan aja, aktivitas itu perbanyakin. Mau lu belum tertarik sama aktivitas itu juga lu ikutin aja. Kayak misalnya siapa tahu ada yang cewek dari kecil nggak tertarik sama balet, lu diikutin balet, dan tau-tau ternyata dia suka gitu. Jadi dan bisa ditekunin lagi, bisa jadi prestasi yang luar biasa gitu kan. Dan bisa aja lu nggak suka IT misalnya, lu mulai menelusuri pelan-pelan, ternyata lu suka, baru lu nemu minat bakat lu di situ gitu. Dan itu sih. Dan tapi yang pasti yang pertama jangan pernah lupa buat andelin dan libatkan Tuhan ke dalam minat bakat lo sih gitu. Berarti semua itu yang kita jalanin harus yakin ya. Betul, tentang harus itu ya. yakin. Nggak boleh ragu-ragu ya teman-teman. Betul sekali. Dan jangan lupa untuk libatkan Tuhan segala aktivitas kita. Betul. Dan harus dari hati gitu. Terus Harus dari hati. kalau yang pemalu gimana? Misalkan kayak gue minat gue di basket, Emang lu tapi pemalu? gue jujur pemalu. Terus gimana nih? Walaupun gue udah, gue yakin gue bisa, tapi kayak, aduh gue malu, gimana dong? Pemalu ya. Kalau pemalu sih Harus pede. harus pede sih gitu loh. Jadi ibarat kata gue pernah dengar kutipan, kalau lu bahaya ya pakai helm gitu loh. Ya kalau lu malu ya harus pede gitu, karena karena gue dari kecil tuh orangnya suka ngomong ya, ngobrol gue sama orang gitu. Jadi semua orang gue ajak ngobrol gitu. Abang-abang Gojek kayak kadang gengsi mulai duluan, gue yang ajak ngobrol duluan gitu. Gue ajak ngobrol duluan, Pak, narik dari kapan, gue gituin gitu. Jadi lu kuncinya jangan pernah takut buat pede sih gitu. Lu mulai duluan itu nggak ada salahnya, lu mulai duluan,
berani itu nggak ada salahnya gitu. Berarti kita harus melawan rasa malu itu. Betul sekali. Walaupun kita aduh takut. Iya, karena gue dari gue masih kecil tuh gue sama bokap gue dulu tuh pemalu juga, kayak penakut. Gue takut banget ngobrol sama orang. Kayak misalnya bokap gue nyuruh gue beli apa kayak ke warung gitu, dulu tuh gue takut banget, kayak nyuruh minta temenin sama nyokap gue. Enggak, tapi ya gue belajar gitu. Jujur gue juga pemalu loh. Gue nggak pernah mau ke warung karena gue malu. Gue juga pemalu, gue introvert gue sekarang. Gimana ya? Gitu. Nah, gue cuma ya dipaksa gitu kan sama bokap. Beliau lumayan keras, cuma ya gue bersyukur lagi dari kayak gitu. Gue cuma ya gue jadi belajar gitu. Gue akhirnya sekarang gue bisa belajar banyak, gue bisa ngobrol sama orang-orang. Gue jadi nggak sepenakut dulu gitu. Alvaro, thank you so much udah mau jadi tamu di episode kali ini ya. Nanti gue kirim nomor rekening ya. Semoga bercanda. teman-teman yang nonton episode ini bisa kebantu dengan apa yang udah Alvaro sampaikan dan mulai bisa menemukan minat bakatnya. Amin. Harus yakin, gak boleh ragu dan libatkan Tuhan di segala Betul, kegiatan. itu paling penting, libatkan Tuhan. Betul. Pokoknya thank you so much Alvaro. Apa tuh? Oke. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you in next video. Dadah. Bye.